Yamaha Lexi LX 155. Perubahannya paling banyak yang pasti ada di mesinnya, karena sekarang motor ini udah 155 cc. Tapi untuk tangkinya masih sama, dia masih 4 liter. Dan ternyata rasa berkendaranya seperti ini nih. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe dulu di channel otomotifkompas.com. Jadi ini dia Yamaha Lexi LX 155 dan ini merupakan tipe tertinggi ya yang connected ABS. Dan rasa berkendaranya motor ini itu ya bisa dibilang karena dia Maxxis Cutic paling kecil ya bentuknya kalau dibandingin sama Aerox yang lebih mengutamakan sportinya, dan kalau NMAX dia lebih mengutamakan kenyamanan. Bisa dibilang Lexi ini berada di antara mereka berdua nih, di tengah-tengah lah ya. Dan rasa berkendaranya untuk tarikannya dia smooth, enak, dan enak lah buat diajak keliling-keliling. Untuk posisi duduknya nih, sekarang aku coba. Oke, nih kaki aku napak nih dua-duanya, tapi kalau aku duduknya agak mundur ya agak jinjit dikit dengan tinggi aku 165 ya. Untuk decknya nih, decknya ya walaupun nggak gitu besar ya, ini dia nggak bisa selonjorin kaki, cuman bisa begini doang nih. Tapi dia bisa bawa galon kalau ditidurin. Nah untuk lututnya nih, lututnya masih aman banget, dia nggak mentok ke depan. Kemudian untuk handlingnya juga enak nih, nggak berat motornya nih, aku bisa kanan kiriin ya tanpa kayak rasa mau jatuh gitu, sih aman lah. Terus juga joknya. Nah joknya ini dia memang tinggi dan lebar ya, jadi agak kurang enak di bagian depan sini. Kemudian kalau diajak jalan jauh, kerasa agak tipis nih. Apalagi bagian paling tengahnya ini, dia kerasa paling tipisnya tuh di sini nih guys. Kemudian kalau di 125 kemarin, yang seri yang 125 tuh tingginya ini joknya 785 mm, dan yang sekarang udah 770 mm. Jadi emang dipendekin ya sama Yamaha, tapi cuman sekitar 1 cm doang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah suspensinya. Kalau suspensinya ini motornya kemarin kita coba di jalan konblok gitu, emang dia enak di jalan konblok. Suspensinya, bantingannya empuk dan agak ngeredam jalan konbloknya nih. Tapi kalau diajak di jalan jelek, suspensinya itu memang agak kerasa keras ya. Tapi kalau di jalan yang berlubang, itu memang ya bantingannya, getarannya kerasa banget, dan hentakannya juga berasa, jadi agak kurang nyaman gitulah. Kemudian lanjut ke performa mesin. Mesinnya ini tenaganya 15,2 horsepower dan torsinya 14,2 Nm. Jadi ya karena dia sekarang udah 155 cc tentunya, jadi makin powerful lagi mesinnya. Dari tarikan bawah sampai tarikan atas tuh dia enak nih. Kemudian udah ditambah juga dengan 4 klep VVA atau Variable Valve Actuation. Jadi karena mesin SOHC itu kan biasanya enak di putaran bawahnya doang, tapi karena ada VVA-nya tersebut, bikin jadi putaran atasnya juga enak nih untuk top speednya nih. Nah untuk konsumsi BBM-nya ini kalau dari hasil MID kita dapat 47,4 km per liter. Dan kalau full to fullnya 53,3 km per liter. Jadi kita itu nyobanya di jalan kombinasi ya, campuran, dan nyobanya ini emang nggak diirit-iritin loh, emang sewajarnya aja, dan kita dapat konsumsi BBM-nya segitu. Jadi karena cc-nya yang makin nambah dan tankinya masih sama, tapi kita dapat konsumsi BBM segitu, ya berarti motor ini tetap irit nih guys. Dan untuk start stopnya nih kita pakai pas di lampu merah aja. Ketika di jalan merayap kita matiin. Nah untuk fitur-fitur yang ada di motor ini ada apa aja? Jadi yang pertama itu di speedometernya, brightness-nya itu sekarang udah bisa diatur. Ada 3 pengaturan, 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa ngatur nih tingkat keterangan dari speedometernya. Kemudian
udah bisa connect ke HP juga. Kalian tinggal download aplikasi dari Yamaha, bisa konekin ke motornya, kalian bisa ngelihat pengaturan-pengaturannya dari sana langsung. Jadi ya semakin praktis lagi, apalagi kalau kalian ada telepon nih ke handphone kalian, ada nih indikatornya di speedometernya. Fitur yang terakhir nih ada parking brake lock-nya nih, letaknya itu di rem bagian belakang nih. Jadi kalau parking brake lock-nya ini memudahkan kalian saat di tanjakan. Jadi kalian bisa langsung aktifin aja nih si parking lock brake-nya. Tapi sayangnya ada beberapa minus yang terdapat di motor ini. Yang pertama itu di rem bagian belakang itu dia belum disc brake sayangnya. Kemudian decknya kecil banget ya, harusnya bisa diperbesar lagi sih. Terus untuk bagasinya juga bisa dibilang kecil nih guys, karena dia kan udah 155 cc sekarang, jadi ada komponen mesin yang menonjol di bagasinya. Jadi ya semakin dikit kita bisa naruh barang di situ. Helm aku aja tadi nggak muat nih dibawa ke sini, jadi cuman cukup jas hujan, jaket ya kayak gitu-gitu doang sih. Sama yang terakhir ini sebenarnya bukan minus sih, lebih kayak ke penambahan aja yang bisa dilakukan Yamaha ke depannya ya. Semoga bisa ada 2 shock breaker, karena udah ada nih dudukannya di arm, tapi kita belum tahu apakah di frame-nya ini ada atau enggak. Nah, kalau kita ngomongin rivalnya nih, kita bisa rivalin motor ini sama Vario 160, apalagi decknya sama kan, sama-sama rata, terus juga cc-nya sama. Jangan ketipu nih, karena Vario itu kan walaupun 160, dia sebenarnya speknya cc-nya 156, jadi hampir-hampir mirip lah ya. Kemudian juga konsumsi BBM-nya nih, kalau Vario 160 ketika kita coba waktu itu, dia dapat full to full 46,3 km per liter, dan yang ini Yamaha Lexi ini kita dapat 53,3 km per liter. Ya hampir-hampir sama lah ya. Tapi ya pilihan balik lagi ke tangan kalian sih, mau pilih yang mana, ini atau yang Vario 160. Segitu dulu review kami untuk Yamaha Lexi LX 155 ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotifkompas.com, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video kami yang lain. Sampai jumpa!